Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Bagas Putra, NIM F1E1221183. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman materi dasar-dasar sains dan teknologi. Materi 5. Materi 5 ada 4 macam pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa atau pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya pengetahuan langsung, pengetahuan tak langsung, pengetahuan indrawi, pengetahuan konseptual, pengetahuan partikular, dan pengetahuan universal. Fungsi ilmu pengetahuan secara umum. Ilmu pengetahuan mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. Kedua, meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Ketiga, mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Yang pertama, jenis-jenis kesadaran. Kesadaran pasif. Kesadaran pasif biasa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Kedua, kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Dapat digunakan kedua, fungsi kesadaran dapat digunakan dalam membuat keputusan sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Dapat memantau perilaku, penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah, atau penyesuaian diri bila lingkungan terasa asing. Skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menangguhkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisisme. Skeptisisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skeptisisme mutlak atau universal, skeptisisme nisbi atau partikular. Subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau kenyataan yang melandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan fondasi saat menyampaikan sebuah informasi. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya landasan pemikiran, kata pendukung, sudut pandang, dan dampak yang dihasilkan. Contoh subjektif. Yang pertama, karya seni. Yang kedua, hubungan. Ketiga, kecantikan. Keempat, acara televisi. Relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi, relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Materi 6. Sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terhadap suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Dan pengetahuan yang memiliki rasa pembenaran, bersifat sistematis dan bersifat intersubjektif. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan
hubungan yang menghadirkan sebuah pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel dengan bermaksud menjelaskan fenomena alamnya. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Teori-teori kebenaran. Ada teori koherensi atau konsistensi, teori korespondensi, teori pragmatis, teori performatif, teori konsensus, teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran semantis, teori kebenaran non-deskripsi, teori kebenaran logik, agama sebagai teori kebenaran. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? Struktur kebenaran ilmiah rasional logis. Kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proporsi atau premis tertentu. Pertama, sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Kedua, sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? Presisi. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Materi 7. Hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Ciri-ciri teori ilmiah. Teori ilmiah menurut Gill Newton Smith. Yang pertama, observational nesting. Kedua, fertility. Ketiga, track record. Keempat, inter-teori support. Keempat, smoothness. Kelima, internal konsistensi. Compatibility, well-grounded metaphysical belief. Dan simplicity. Terbentuknya hukum ilmiah. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Sepanjang sejarah, para ilmuwan berusaha mengumpulkan data dan merumuskannya ke dalam bentuk hukum untuk digunakan mendasari penjelasan penemuan di lapangan spesifik yang merupakan turunan dari lapangan sains. Sifat hukum ilmiah yaitu: 1. Bersifat universal. 2. Bersifat netral. 3. Sifat lebih pasti. Hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskan teori dan hukum. Ada juga hukum tersebut di atas dasar pemikiran yang kritis atau biasa juga dengan suatu keadaan yang sekedar tidak sengaja. Teori dan hukum ilmiah. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Teori hukum. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan. Teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan menghilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi memahkotai sistem. Kedua, terdiri atas hukum-hukum ilmiah. Ketiga, pernyataan-pernyataan yang umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala. Keempat, berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman yang terdapat terhadap berbagai fakta atau gejala. Baiklah, itulah sekian dari rangkuman materi dasar-dasar sains dan teknologi. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf.